Halo sahabat tani, salam jaga tani. Kembali lagi bersama saya Muhammad Aditya Prapanca di podcast ya G-Talk, Jaga Tani Talk. Sekarang kita berada di suatu peternakan ayam kampung, tepatnya di Kecamatan Pendurenan, Kabupaten Bogor, Gunung Sindur. Beliau ini salah satu petani milenial yang sukses mengembangkan peternakan ayam kampung, mulai dari DOC sampai pembesaran, dan alhamdulillah dengan video sebelumnya di Tama Farm ini, Jaga Tani, Mas Tama Farm ini viral di YouTube-nya Jaga Tani, view-nya mencapai 160.000 dalam waktu sebulan. Terus kita mendatangi lagi ke Mas Tama ini untuk kupas tuntas tentang peternakan ayam kampung. Dan sekarang alhamdulillah dari pengakuan Mas Tama sendiri, setelah diliput oleh Jaga Tani, orderan makin banyak katanya, dan sekarang dia merambah menjadi konsultan peternak ayam kampung, bahkan sampai dalam waktu dekat akan berkunjung ke salah satu wilayah di Jawa Timur untuk menjadi konsultan, dan ada investor yang mau membiayai Tama Farm ini mengembangkan ayam kampung. Mau tahu informasi lengkapnya? Tonton terus podcast ini di Talk sampai habis. Sekarang di samping kanan saya sudah ada Mas Tama. Apa kabar Mas Tama? Baik, alhamdulillah. Nama lengkap siapa Mas Tama? Nama lengkap Sapta Pratama. Ya, Mas Sapta Pratama. Mas Tama ini termasuk petani milenial, umurnya masih muda, kelahiran tahun 93, tapi dia mampu mengembangkan usahanya atau bakatnya. Tangan ini tangan dingin nih, karena bisa mengembangkan ayam kampung, dan bisnisnya cukup maju pesat dalam hitungan tahun. Amin. Nah, kita langsung aja nih, sahabat tani, untuk mengajukan beberapa pertanyaan bagi Mas Tama, siapa tahu bisa menginspirasi sahabat tani. Mas Tama, ya. Saya dengar kan Mas Tama ini dulunya bekerja ya? Betul. Di perusahaan provider yang terkenal. Ya. Gimana Mas ceritanya dari awal? Bekerja terus sampai bisa memutuskan untuk keluar dan beternak ayam kampung, gimana? Ya, awalnya saya itu pekerjaannya itu di perusahaan batubara. Terus beberapa lama, 3 tahun, langsung pindah ke provider, tuh perusahaan provider. Mungkin sudah jenuh karena 5 tahun di provider, jenuh banget. Pagi-pagi, kadang-kadang pulang malam. Ya. Gaji segitu, kadang-kadang Sabtu Minggu jadi lembur, sama keluarga nggak ada waktunya kan. Akhirnya saya putusin deh, coba usaha apa tuh, bingung kan. Cari referensi kita. Terus kebetulan juga saya itu punya hobinya main ayam Bangkok. Setelah ngeliat punya ayam Bangkok ini, saya kawinin, terus telurnya bagus, anaknya banyak, datanglah orang ceritanya, pengen beli, berapa harganya? Saya kasih harga sekian, dia nggak nawar. Akhirnya saya bilang, ya terima kasih, silakan diambil, kata dia. Terus saya pikir lagi di rumah, ini kayaknya prospeknya bagus nih, kenapa nggak saya coba ayam konsumsi, ayam kampung kan gitu. Tapi sebelumnya saya punya basic dari ayam broiler. Cuman karena ayam broiler itu tingkat kesusahannya menurut saya lumayan susah, terus ekstra, harganya fluktuatif, kadang-kadang lebih banyak turunnya daripada naiknya harganya. Coba deh ayam kampung. Saya cari referensi ayam kampung yang sekiranya cepat panen, harga DOC-nya itu murah, terus kira-kira bertelurnya juga banyak. Cari referensi, akhirnya saya ketemulah ayam KUB, Kampung Unggul Balitnak, gitu. Ya, terus kan gini Mas, untuk memutuskan benar-benar keluar dari pekerjaan dan memulai beternak ayam kampung, itu modalnya berapa? Terus apakah mengumpulkan uangnya bagaimana? Ataukah ada keturunan dari orang tua atau saudara yang dulunya peternak juga? Gimana Mas? Saya jawab dari akhir dulu ya. Siap. Kalau keturunan, saya nggak ada keturunan untuk dari peternak ya. Karena orang tua saya wira swasta, ibu rumah tangga untuk ibu saya
saya keluar dari jalur mereka semua nih. Lalu kalau untuk modal, saya itu sebenarnya pada saat keluar kerja itu agak sedikit pusing. Karena modal minim. Terus saya mau usaha apa gitu loh. Karena belum pernah usaha di bagian agro bisnis ini seperti hewan-hewan ini. Karena bekerja, berbisnis untuk hewan hidup itu sangat sulit. Ya. Tingkat kematian. Apalagi kalau ilmu belum bagus, bangkrut udah pasti 100%. Gitu. Jadi modal saya waktu itu cuma 2 juta untuk memulai, coba jual sana sini, dan saya sempat jual ke pasar loh. Saya turunkan gengsi saya, pamor saya, walaupun bekerja di salah satu yang perusahaan yang besar, saya turunkan demi mendapatkan pengalaman. Ternyata saya tahu, wah permintaan pasar begini nih, customer maunya begini, ukurannya begini, terus ayam jenis betina atau jantan yang lebih banyak diinginkan orang, ternyata jantan. Akhirnya saya dapatkan semua selama 2 tahun kebelakangan ini, dari tahun 2018 sampai 2020. Alhamdulillah ketemu hasil, pengalaman, dan celahnya. Gitu, Mas. Nah, itu 2 juta itu dulu dapat apa, Mas? Ya 2 juta kan... 2 juta ya? Jujur, 2 juta itu cuma dapat kandang dan 1 pasang ayam. Waduh, terus bisa sampai sekarang jumlah berapa total? Jumlah total ini di sini dan ada beberapa tempat lagi total 3.500. 3.500. Jadi dari 2 juta itu cuma berapa? Sepasang ayam. Sekarang sudah 3.500. 3.500. Kebayang tuh omsetnya berapa, Mas? Sangat dibayar, sangat dibayar. Nah, Mas kan kalau saya lihat riwayatnya Mas Tama, cari tahu Mas Tama ini nggak ada basic kuliah di pertanian ya. Betul. Nggak punya basic, ya maaf nggak punya basic ilmu pertanian, nggak megang ayam juga karena hobi kayak gitu-gitu. Nah itu dulu kuliahnya apa namanya di fakultas apa, bidangnya apa, Mas? Baik, saya kuliah S1 ekonomi, S2 hukum. Wah. S2, Mas? S2 hukum. Wah, mantap banget. Tapi sekarang semua ditinggalkan. Artinya basic kuliahnya dapat nggak sih di ilmu ayam kampung nih? Kalau untuk beternak, pelajaran yang saya dapatkan dari kuliahan itu tidak langsung didapatkan di peternakan ayam. Akan tetapi, saya masih bersyukur loh dengan adanya kuliah tersebut. Dalam segi penjualan saya dapat dari perkuliahan. Walaupun sebelumnya saya sekolah, mengerti akan penjualan. Lalu dalam persegi perizinan, saya bisa dapat dari kuliah hukum saya. Jadi alhamdulillah, karena kayak saya ini sering belajar, mau belajar, jadi berjalannya waktu, semuanya terpakai ilmu tersebut. Berarti ilmu manajemen yang ada di kampus semua, ilmu tentang tatanan hukum, semua bisa diaplikasikan langsung saya terapkan sekarang nih, usaha sekarang. Betul sekali. Tapi kalau saya sendiri, yang terpenting itu adalah pengalaman dan keinginan. Oh, iya. Gitu. Saya yakin, contoh ya, saya sangat mengidolakan Bob Sadino. Saya sangat mengidolakan beliau, dan kata-kata beliau itu sangat menginspirasi dalam hidup saya. Contohnya, beliau sendiri nggak harus sekolah tinggi, tetapi beliau sendiri bisa mempekerjakan orang yang sekolah tinggi. Itu saya sangat terapkan dalam kehidupan saya. Saya pengen kayak gitu. Cuman saya tidak mau merendahkan orang ya. Saya tetap menganjurkan orang untuk kuliah atau belajarlah ke jenjang yang lebih tinggi, karena itu akan memperbaiki kehidupan kamu kelak. Begitu. Berarti kuliah itu memang, kuliah pun basicnya apapun, kalau misalnya hobinya ayam kampung misalkan, bisa diterapkan ya, Mas ya? Betul. Secara ilmu manajemennya, ilmu tatanan hukum. Betul. Kayak gitu. Iya. Ya, Mas Tama, ini kan ilmu ayam kampungnya ini dari mana sih sampai bisa bikin DOC sendiri, terus membesarkan sampai menjual itu. Terus saya juga tadi dengar sampai bisa jualan sendiri di pasar gitu ya, bawa sendiri kemana, kayak gitu tuh dari mana tuh ilmunya tuh? Atau dari belajar dari internet atau kemana gitu? Ilmu yang pertama yang saya dapatkan, saya langsung terjun ke salah satu peternakan. Saya tanya ke anak buah kandang di sana. Saya nggak gengsi loh. Saya datang ke sana, walaupun perpakaiannya rapi, terjun langsung ke kandang. Banyak kotoran. Saya ngomong, gimana caranya beternak ayam, saya mau belajar. Tolong bimbing saya gitu. Saya bayar. Saya bilang, saya sempat ngomong kayak gitu, saya bayar. Cuman alhamdulillahnya dia nggak mau kayak gitu. Abang mau belajar apa, saya kasih tahu. Karena saya dapat ilmu, bukan dari saya sendiri, dari orang lain. Ada saya belajar dari beliau gimana cara beternak, tapi peternakan waktu itu bukan ayam kampung, melainkan broiler.
Karena saya berpikir broiler tersebut adalah ayam yang agak sulit untuk dipelihara. Tetapi ayam kampung itu agak mudah. Berarti secara tidak langsung kita sudah merasakan hal yang sulit, maka yang kemudahan itu bahkan segera kita dapatkan gitu. Saya belajar dari sana dari beliau, lalu saya nyari referensi lagi ke anak-anak teman saya yang di Fakultas Peternakan, terus saya tambah lagi di internet dan YouTube. Dan alhamdulillah saya referensikan tersebut dan saya implikasikan ke peternakan saya sekarang. Hasilnya sudah ada. Di kandang kan panasan. Betul. Ke pasar panas-panasan terus bau. Nah, biasanya kan di AC duduk manis, terus rekan kerja rapi-rapi, wangi-wangi, ya nggak? Tapi ini setiap hari jadi ketemu ayam. Bangun pagi ketemu ayam. Gimana tuh, Mas? Kesan itu tuh gimana tuh? Awalnya kaget atau gimana gitu? Kesannya sih kaget sih pasti. Cuman karena saya hobi, lalu hobi ini dibayar, saya senang. Walaupun kondisi saya misalkan tidak bersih lagi seperti dulu, seperti di kantor, ataupun sekarang agak hitam, mungkin kan agak bau. Cuman setelah itu semua terjadi, seakan-akan nggak penting lagi. Yang penting hasil saya bagus, saya bisa tunjukkan kepada orang-orang. Beternak nggak harus orang tua, beternak nggak harus punya modal banyak, asal ada keinginan dan niat pasti bisa terlaksana. Gitu. Nah, terus kan apa komentar teman-teman nih, Mas? Komentar dari teman kantor apa-apa, wah keren juga lo, atau wah nggak nyesel lo gitu, gitu. Komentar yang pertama, gila lu, gitu. Gila lu, gitu. Menggila, gila lu, lu tega ninggalin tim lu, lu berani ninggalin jabatan lu rela ngeganti titel lu yang di belakang nama demi untuk peternakan. Kenapa lu? Gitu. Saya nggak jawab. Saya diam aja. Berarti dulu bos dong di kantor yang lama? Ya. Anak buah banyak ya? Ya tetap aja saya bos anak buah banyak. Saya punya atasan, saya anak buah juga. Sekarang anak buahnya banyak, Mas. Lebih banyak lagi ya, ribuan. 3.500. Anak buahnya banyak tuh samping saya tuh ya. Nah, Mas, kan kalau kita ngelihat positifnya enak nih, Mas. Keuntungan sekian puluh juta. Terus ya kesannya mudah. Ayam kampung lebih sehat daripada ayam boiler. Terus tapi kan nggak semudah membalikan telapak tangan dalam usaha peternakan, ya nggak? Betul banget. Pasti banyak kendalanya, keluh kesah segala macamnya. Boleh tahu nggak, Mas? Paling cerita paling ininya lah, jatuhnya saat terjun ke peternakan, terus buruknya lah gitu. Biar orang nggak tahu semua enak gitu. Buruknya juga harus ditelan dengan matang-matang gitu, Mas. Betul. Gimana tuh, Mas? Faktor utama dalam peternakan yang bisa bikin orang down adalah cuaca. Cuaca yang sekarang ini pancaroba. Kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan kan. Ayam kondisinya kalau lagi sedang makan, lagi sistem imunnya lagi bagus, tiba-tiba kena cuaca dingin, dia bakal ngedrop, sama seperti manusia. Dan itu saya pernah ngerasain, 1000 ekor hampir 50% itu sakit. Berapa? 50%-nya itu sakit dari 1000 ekor. 1000 ekor 50% sakit, berarti 500 ekor. Ekor sakit? Iya, itu modalnya sudah banyak, dan saya sudah hitung hasilnya berapa. Tiba-tiba diterpa cobaan kayak gitu, langsung saya agak sedikit down. Terus saya cari referensi gimana. Saya nggak malu juga datang ke peternakan yang lain, ibaratnya kompetitor ya. Cuman saya tidak bilang kalau saya dari peternak besar, ibaratnya mandiri besar gitu loh. Cuman saya bilang peternak mandiri yang skala kecil, mau tahu ilmunya gimana. Akhirnya mereka kasih tahu, ditambah di YouTube, hasilnya dapat. Cara pengobatannya gimana, gitu. Berarti, tapi kerugian pernah, Mas? Mengalami kerugian atau pernah ditipu sama orang? Nah kan, atau biasanya kalau peternak atau pertanian yang kita kunjungi gitu, pengusaha, wah saya pernah ditipu sekian ratus juta, Mas, sekian puluh juta, atau ya ada orang nanya doang, tapi kagak ada eksekusinya gitu. Betul. Gimana tuh, Mas? Saya ungkapin cuman di Jagatani nih. Jagatani coy. Jagatani. Saya pernah ditipu orang, cuman bukan dalam bentuk peternakan ya. Pernah ditipu orang dalam proyek 900 juta nominalnya. Wih, gede banget tuh, Mas. Posisinya saya masih bekerja di swasta. Setelah keluar dari swasta, saya masih dibayang-bayangin dengan utang tersebut.
Makanya orang-orang banyak yang ngomong gila lu sebelumnya kan. Karena mereka tahu, saya sering curhat ke mereka kan. Gue punya utang segini, gue tipe segini. Akhirnya gue mau ninggalin di semua buat beternak. Iya. Tapi saya sebelumnya nggak pernah mikir loh, mau beternak dengan ada utang di belakang. Nggak pernah. Saya selalu berpikir ke depan. Gimana caranya peternakan harus maju. Melihat ke belakang boleh, hanya sekedar untuk pembelajaran. Iya. Gitu. Saya push, ibaratnya kan 1 tahun saya push untuk belajar, 1 tahun ke depan selanjutnya saya push untuk keuntungan. Alhamdulillah, dalam waktu 13 bulan, utang tersebut sudah lunas. Tapi perasaan setelah ditipu kerja Saya sekarang atau gimana? tipes seminggu. Pikiran. Luar biasa itu. Tapi itu waktu itu udah berkeluarga? Belum? Oh, masih mau bujangan? berkeluarga, mau bawa uang untuk melamar. Uang tersebut saya cancel dulu, lunasin untuk yang itu dulu. Terus nggak jadi ngelamar dong? Saya pending dulu. Tapi jadi nikah akhirnya? Alhamdulillah punya anak sekarang. Jangan ketawa aja, sahabat Tani. Iya. Ya, oke. Terus setelah ya kita sukses lah, Mas Tama sukses. Amin. Beternak ayam kampung. Terus harapannya nih, kedepannya ayam kampung ini mau lebih besar lagi, Ya. atau mau biasanya gimana sih Mas bisnisnya lebih baik ya? Lebih baik mengembangkan bibitnya atau DOC ya, Iya. atau pembesaran nih bagi pemula-pemula seperti kayak saya misalkan, Iya. kerja juga, pengen punya usaha juga gitu, bisa disambil nggak sih atau totalitas terjun ke peternakan? Baik, untuk pemula saya sarankan jangan main di DOC dulu, main untuk pembesaran dulu. Cuman jika pemulanya punya niat tinggi untuk belajar, saya prioritaskan untuk belajar di DOC sampai ke pembesaran. Nanti akan ketemu bagaimana cara pembesaran, bagaimana merawat yang kecil. Kita balik terus. Sama halnya dengan saya, sekarang saya membuka jaringan. Jadi saya, Tama Farm sendiri punya visi misi untuk memberdayakan sumber daya masyarakat. Berarti saya sendiri harus punya suatu wadah untuk menampung mereka semua. Jadi saya mau masyarakat sekitar mensupport saya agar mereka pun bisa ikut merasakan apa yang saya rasakan gitu loh. Hal yang baik dong tentunya. Lalu saya juga ingin peternak-peternak yang lain ikut belajar bersama agar mereka pun juga tahu bagaimana beternak ayam. Hasilnya juga mereka tahu, tapi jangan berfokus hanya pada hasil tanpa memperhitungkan adanya kerugian gitu. Nah, untuk tadi bilang masyarakat sekitar, Mas, apa efek positifnya nih? Karena kan kita lihat, kita tahu bahwa kalau peternak ayam kampung itu kan bau ya, Mas ya. Betul. Masyarakat sekitar juga ya merasa terganggu mungkin. Iya. Terus apa efek positifnya mengkaryakan masyarakat itu seperti apa, Mas? Baik, di sini saya langsung menjawab pertanyaan Mas Pance tentang masalah bau ya. Saya membuktikan yang paling pertama adalah peternak ayam yang di saya ini tidak bau. Saya berani membawa responden beberapa orang yang di luar dari sini tanpa mengetahui itu ayam apa, datang ke sini. Mereka harus diuji bau atau tidak. Dengan adanya orang luar sudah tahu, wah di sini tidak bau nih, bagus peternakannya. Maka masyarakat sekitar pasti bilang dong, iya nggak bau. Mereka mau support. Ada support dari masyarakat sekitar. Tentunya peternakan juga semakin bagus dan orang-orang sekitar pun ikut merasakan gitu loh. Oh gini peternakan ayam Sabta ya, gimana caranya? Oh gini peternakan Mas Tama ya, gimana caranya agar nggak bau gitu loh. Gitu. Itu ada tipsnya, Mas? Dikasih apa? Ada cairan atau pembersih atau apa gitu? Ya kalau saya paling jarang namanya itu angkat skam, karena untuk alas kandang saya sendiri adalah skam padi. Saya paling jarang karena saya sendiri alergi debu. Tidak bisa kena debu langsung pilek tuh kan, langsung penyakit banyak kalau di saya sendiri. Maka saya mengaplikasikan kesemprotan M4 atau SOC produk-produk yang bisa meleburkan kotoran agar tidak bau. Gitu. Lalat pun alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya? Oh ya. Ada. Kameramen saya dilalerin tuh. Oke, Mas. Terus masyarakat sekitarnya apa, Mas? Misalkan ibu-ibu dikaryakan untuk kayak saya dengar kalau ada orderan ratusan ayam, ibu-ibunya yang motong, terus dapat upahnya berapa gitu. Si ibu-ibunya senang daripada main HP katanya, mendingan motong ayam gitu. Atau bersihin ayam, gimana tuh, Mas? Iya betul. Saya pertama sih saya ibu-ibu dulu, karena ibu-ibu itu adalah
orang yang selalu di rumah. Biasanya kan suaminya tentu pergi ke tempat kerja. Jadi kalau setiap ada orderan, saya alhamdulillah kasih tambahan untuk ibu-ibu. Ibu-ibu ayo yang bisa potong. Yang bisa cabut bulu ayam gitu. Atau yang bisa menjualkan lagi, silakan dijualkan lagi. Saya nggak ngambil untung, ibu cukup ambil ayam dengan harga pas, ibu ambil untung sendiri. Saya itu tujuan awalnya adalah ingin memberdayakan masyarakat sekitar, dan tentu utamanya adalah memberdayakan keluarga saya sendiri. Akan tetapi sejalannya prioritas sudah terlaksana, tentunya yang lain harus dilakukan juga gitu. Berarti lingkungan sekitar juga kena efek positifnya juga ya Mas ya? Insya Allah kayak gitu. Nah terus kalau saya lihat di medsosnya Jaga Tani nih Mas, kita flashback dulu ke belakang. Mas Tama nih kan view-nya sudah mencapai 160.000. Terus yang DM ke HP pribadi saya juga banyak, DM ke medsosnya IG-nya Jaga Tani juga banyak gitu. Yang mempertanyakan gitu. Mau bisnis ayam dong kayak gitu. Wah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Jaga Tani, makanya kita bikin podcast biar sahabat tani bisa melihat langsung, mendengar langsung suksesnya Tama Farm ini, dan juga nggak selalu sukses, pasti ada down-nya. Saya dengar juga, saya berbincang sama Mas Tama tadi sebelumnya, sekarang sudah ada investor nih Mas yang masuk nih. Luar biasa kan? Jaga Tani kayaknya 100% ngedukung adanya investor ini. Alhamdulillah. Investornya itu seperti apa Mas? Apakah sekarang kan banyak investor dari luar juga, dari luar negeri atau dari lokal juga, atau dari daerah Jabodetabek juga. Boleh ceritain Mas, biar sahabat tani terinspirasi nih. Alhamdulillah sekarang sudah ada investor tetap, yaitu sebanyak 3 orang. Jadi masih di lingkungan Jabodetabek. Jadi mereka sebelumnya sudah tahu saya, tapi dikuatkan dengan adanya liputan Jaga Tani. Jadi mereka semakin percaya kan. Alhamdulillah masing-masing orang tersebut mempercayakan ayam pembesaran dari DOC sampai ke panen dari Tama Farm. Dan itu masing-masing ada yang 1.000, ada yang 2.000, ada yang sampai 2.500. Dan mereka pun dalam satu periode ini sangat puas, gitu. Karena saya sendiri sudah berkomitmen kepada mereka, saya hanya bagian pembesaran. Penyediaan DOC sampai pembesaran saya bisa 100% kan hidup. 99% hidup, 1% kemungkinan mati karena faktor cuaca. Saya berani kasih asuransi kayak gitu. Dan alhamdulillahnya asuransi tersebut ibaratnya dijabah oleh Allah. Hasilnya bagus, mereka percaya, dan mereka tinggal mencari wadah untuk penjualannya, dan penjualannya mereka pun mungkin basic yang marketing, jadi cepat. Dan sekarang kita pun makin berlanjut untuk investasinya. Dan alhamdulillahnya pula di akhir tahun atau awal tahun kelak ada investor dari Madiun, Jawa Timur mau konsultasi ke saya. Saya pun sebenarnya bukan basic konsultan, hanya sekedar petani receh. Cuman dengan adanya orang tersebut yang ingin menambah ilmu, kenapa tidak? Harus saya semangati beliau agar bisa maju terus untuk peternakan Indonesia, gitu. Berarti ya bukan receh juga sih Mas, lama-lama bukan receh dan bukan rempahan gorengan ya sahabat tani ya. Tapi juga udah bisa menginspirasi sahabat tani, masyarakat sekitar. Mas, saya mau kasih uang saja untuk investasi, atau Mas bisa datang ke sini, atur manajemen kandang dan atur pembesarannya. Saya bilang saya langsung datang ke sana. Saya bilang gitu. Sana saya nggak berani megang uang orang baru kenal ratusan juta ibaratnya. Saya nggak berani kayak gitu. Langsung dibeliin tiket? Langsung dibeliin tiket sama dia. Apa? Sleeper apa? Yang bus-bus mewah itu apa naik pesawat? Naik pesawat. Naik pesawat. Khusus 2 orang ya. Mudah-mudahan aja dengan adanya beliau tersebut saya termotivasi, dan ilmu yang saya sampaikan juga bermanfaat untuk peternakan beliau. Gitu. Pencapaian tertinggi pada saat ini adalah mengalahkan ego saya. Dari background apa tuh? Pekerja menjadi pengusaha. Itu sangat sulit dilakukan oleh orang-orang. Lalu yang ingin saya capai ke depannya adalah tentunya ingin membahagiakan keluarga saya. Lalu saya mengembangkan usaha saya yang akan berdampak dengan kemakmuran masyarakat. Inginnya seperti itu. Jadi saya harap
dengan adanya doa-doa, dengan adanya visi misi saya untuk hal-hal positif tersebut bisa mengembangkan atau menambah cita-cita yang lain agar segera terlaksana. Ya. Apa tuh Mas cita-cita? Contohnya, saya ingin membuat PT dengan skala besar yang sudah diakui oleh negara dan tentunya bisa mempekerjakan orang-orang. Masyarakat sekitar ya. Masyarakat khususnya sekitar. masyarakat Gunung Sindur. Pedurenan Gunung Sindur Bogor. Nah, investor tuh, ayo siap. Siapa yang mau tertarik bikin PT nih Mas Tama? Oke. Iya, siap. Nah, terus terakhir Mas. Ya. Pertanyaan terakhir bagi sahabat tani yang mau memulai bisnis ayam kampung menjadi peternak, mungkin tadinya seorang pekerja atau tadinya bahkan seorang pengangguran juga bisa gitu. Betul sekali. Di zaman pandemi seperti ini, kita nggak tahu pandemi ini berakhir sampai kapan. Ya mudah-mudahan video dengan Mas Tama dan Jagat Tani ini bisa menginspirasi sahabat tani. Amin. Nah itu tipsnya gimana tuh Mas? Kalau modal yang pertama kita ngambil di minimum dulu kayak saya 1 pasang. Jika sudah siap ilmu dan uang ya, bisa skala ratusan. Setelah skala ratusan tentunya harus ratusan ayam maksudnya nih Mas? Ratusan ayam. Ratusan ayam. Iya. Ya. Itu ratusan juta pusing juga. Jangan. Harus ada pengembangan tuh. Kita bakal tahu ayam itu harusnya bagaimana. Terus penjualan itu bagaimana. Lalu kedepannya bagaimana? Harus tahu. Jadi peternak itu jangan selalu berpikir, yaudah deh. Nanti kalau saya pelihara ayam, toh ada yang ngambil. Jangan kayak gitu. Jadi kita harus menguasai peternakan dan penjualan. Penjualannya ya. Saya berani bilang begini. Tidak ada peternak yang kaya tanpa ada peternak dan penjualannya. Peternak susah untuk kaya. Bahkan tidak ada. Kalau dia tidak menguasai jiwa penjualan. Susah. Saya langsung terjun langsung ke lapangan. Saya tanya ke peternak, Pak, berapa penjualannya? Sekian. Cukup untuk balik modal aja Mas, kata dia. Alhamdulillah dapat untungnya segini. Kadang-kadang gitu. Terus kayak tanya sama pengepul. Dia cuma modal 25.000, kasarnya seperti itu. Tapi dia bisa menjual ayam 40.000. Dalam waktu 1 hari, dia bisa menjual 15.000. Jika dia punya 1.000 ekor yang dia tampung, berapa keuntungannya? Tentunya makmuran pengepul dong daripada peternak. Benar. Gitu. Jadi minimum untuk beternak bisa 1 pasang atau ratusan pasang. Tentunya harus dibekali dengan ilmu dan tempat dan juga uang. Gitu. Terus mental juga Mas ya? Mental sangat. Kalau mental masih receh. Iya, kalau kata-kata anak muda masih receh. Masih receh ya Mas? Jangan dulu deh. Kalau misalkan mau melihara tidak apa-apa. Cuman kalau untuk usaha atau fokus di dunia ayam, jangan dulu. Gitu. Usaha yang wangi-wangi aja Mas ya? Usaha yang wangi-wangi aja, yang adem-adem aja. Iya, jangan panas-panasan kayak gini. Jangan panas-panas, bau-bauan ya? Iya, betul. Oke Mas Tama. Ya. Terima kasih atas informasinya, atas tipsnya, atas ilmu ayam kampungnya. Iya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi sahabat tani. Amin. Dan pertanian dan peternakan kelautan itu Indonesia harus maju lah. Betul. Karena itu ranah kita lah. Betul. Sumber daya alam kita bagus kok. Nah, benar. Dengan aspek itu maju, mudah-mudahan negara kita juga maju. Amin. Yang penting ketahanan pangan yang bisa bagus, Iya. memperdayakan masyarakat sekitar seperti yang dialami Mas Tama dan petani lainnya. Iya. Dan saya Jagat Tani sangat mensupport petani muda seperti Mas Tama dan lain-lain. Iya. Dan Jagat Tani juga teman-teman petani milenial atau petani muda bisa mempromosikan usaha pertaniannya di Jagat Tani TV atau Jagat Tani ID. Nanti tinggal DM dan atau kontak yang ada di laman YouTube-nya. Terima kasih Mas Tama. Siap Mas, siap. Semoga tambah sukses ya. Amin. Dan maju terus. Amin. Mudah-mudahan video ini menjadi inspirasi bagi sahabat tani yang baru memulai usaha ayam kampung. Amin. Dan bisa memperdayakan masyarakat sekitar dan Indonesia akan lebih maju dengan pertanian. Salam Jagat Tani. Mantap.